Warung kelontong Madura atau warung sembako Madura muncul pertama kali di Jakarta sekitar akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Sesuai dengan nama, para pemilik warung kala itu berasal dari Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Dari Pulau Madura, mereka merantau ke Jakarta, khususnya ke daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejak awal, warung Madura mulai tumbuh di kota-kota besar karena para perantau asal Madura sengaja mencari peluang usaha di kota-kota besar. Dimulai dari Jakarta dan sekarang sudah menyebar ke Jabodetabek. Bahkan sekarang sudah ke kota-kota besar lain seperti Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Di Jakarta, warung kelontong tidak hanya warung Madura. Ada juga warung Kuningan yang pemiliknya berasal dari Kuningan, Jawa Barat, dan warung Ucok atau warung Batak. Agar menonjol di antara warung kelontong, warung Madura memiliki beberapa ciri khas. Pertama adalah jam operasionalnya 24 jam. Cara ini cerdik mengingat warung Madura mengambil ceruk pasar pada saat warung lain atau minimarket sudah tutup. Selain jam operasional, hal lain yang membedakan adalah cara menata barang dagangannya. Kali ini, Satelit Misteri ingin membahas tentang kisah seorang pedagang warung sembako asal Madura yang bernama Pepeng. Dengan preman pasar yang sering mengganggu warungnya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak ceritanya. Di sore itu, Pepeng sedang menunggu kiosnya yang buka 24 jam. Setiap malam tiba, Pepeng selalu gembira karena pembeli jauh lebih banyak. Karena warung yang lain pasti tutup. Artinya, Pepeng bisa lebih cepat untuk melunasi sisa utang sewa lahan milik Jamali. Nah, si Jamali ini merupakan pemilik lahan kios tersebut. Pepeng yang usianya sudah 35 tahun ini juga harus mempersiapkan modal untuk menikah dengan kekasihnya di kampung halamannya. Tepatnya di Madura. Tentu seandainya jika nanti uangnya sudah terkumpul, Pepeng akan secepatnya melamar wanita itu. Namun di beberapa malam, ada 4 lelaki yang bertampang terkesan urakan atau arogan. Mereka adalah Godi, Marong, Surya, dan seniornya yang bernama Hendrik. Rokok sebungkus, ucap Hendrik dengan suara yang agak keras. Pepeng yang tak curiga langsung mengambil rokok dari etalase kios dan memberikannya pada Hendrik. Namun, mereka berempat mendadak pergi begitu saja. Hendrik tidak bayar. "Bang, uangnya mana?" Tanya Pepeng. "Uang apa?" Jawab Hendrik yang sudah membuka bungkusan rokok dari Pepeng. "Uang bayar rokok," jawab Pepeng. Mendengar hal itu, Hendrik langsung menghampiri Pepeng dan mencengkram kerah baju Pepeng. Pepeng hanya bisa diam dengan sesekali matanya menoleh celurit yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Celurit itu disimpan di bagian bawah etalase. Sebagai orang Madura, Pepeng selalu menyediakan senjata itu untuk berjaga-jaga dan bela diri, bukan untuk mencelakai orang. Beruntung, Pepeng ingat dengan pepatah orang tuanya di kampung berpesan kepada Pepeng banyak bersabar selama hidup di perantauan. Celurit boleh digunakan saat sedang terdesak saja. Atau memang sang musuh atau pemberontak sudah keterlaluan menginjak harkat martabat dirinya atau keluarga. Pepeng di malam itu hanya bisa diam dan membiarkan keempat lelaki itu pergi sambil merenggut minuman dingin berenergi dari lemari es yang berada di depan kios. Mereka berjalan sembari menikmati rokok dan minuman yang diambil paksa dari kiosnya Pepeng. Pepeng pun sadar dirinya sudah menjadi korban pemerasan. Singkat cerita, hari pun berganti. Dari hari ke hari semakin banyak pembeli. Akhirnya Pepeng pun mengajak adiknya yang di kampung yang bernama Said
yang sudah berusia 24 tahun agar bisa bergantian menjaga kiosnya. Karena waktu itu, Said masih menganggur. Untungnya, Said ini orangnya penurut, sehingga Pepeng sangat menyayanginya. Said juga orangnya sangat jujur. Dia tidak berani mencuri apapun di kios kakaknya itu. Karena Said sadar, Pepenglah yang dulu membiayai sekolahnya di kampung sebelum ikut merantau ke Jakarta. Harus diketahui, Said ini sangat berbeda wataknya dengan Pepeng dalam merespon atau perlakuan dari orang lain. Said cenderung lebih keras dan mudah marah jika dibanding dengan kakaknya yang lebih pandai menahan diri. Maka dari itu, Said sering cekcok dengan Hendrik CS yang sering datang untuk meminta rokok dan ngambil minuman seenaknya. "Kalau mau rokok kerja dong bang, jangan cuma bisanya minta-minta aja," kata Said. Mendengar teguran Said, Hendrik CS kesalnya bukan main. Ingin rasanya mereka menempeleng Said bocah ingusan itu. Untung saja Pepeng keburu pulang setelah belanja dari agen sembako. Pepeng berusaha mencoba menenangkan adiknya yang sedang bersih tegang. Pepeng pun mempersilahkan para preman itu untuk segera pergi dengan cara baik-baik. Tapi bukannya mereka langsung pergi, malah para preman itu meminta jatah uang keamanan. Di situ Pepeng hampir terbawa emosi. Untung saja Pepeng masih bisa menahan dirinya meski dalam hatinya dia berkata, "Mereka sudah mulai keterlaluan dan melebihi batas," ucap Pepeng dalam hatinya. Sore pun tiba, hingga pada suatu malam, Pepeng gembira karena mendapat telepon dari adiknya Said. Ternyata anak itu dapat kerjaan dan kantornya tidak terlalu jauh dari kios milik kakaknya. Sedangkan pada saat itu, Jamali pemilik lahan warung sedang berada di sana untuk menagih sisa pembayaran. Pepeng sangat senang karena adiknya Said akan mempunyai pekerjaan yang tetap. Tak lama kemudian, Jamali pun datang ke kiosnya Pepeng dan meminta sisa uang pembayaran lahan. Pepeng pun mengambil beberapa uang lembaran dan tiba-tiba saja Hendrik CS datang. Mereka tidak hanya meminta kopi dan rokok, tetapi mereka terang-terangan meminta uang jatah keamanan yang tak sedikit. "Hah? 1 juta? Tanya Pepeng dengan heran. "Gak usah banyak nanya, buruan cepat, sini duitnya," bentak Hendrik CS. "Kalau 1 juta tidak ada bang," jawab Pepeng. Hendrik CS terus mengancam Pepeng agar ia mau memberikannya. Mereka bilang uang tersebut nantinya akan digunakan untuk acara hajat para pemuda yang biasa digelar setiap 4 bulan sekali di Tanjung Priuk. Pepeng tetap menolak dan mengatakan kalau dirinya belum dapat uang yang lebih. Kemudian Hendrik menunjuk uang yang dipegang Pepeng. Pepeng pun menjelaskan kalau uang itu untuk bayar sewa lahan. Tapi Hendrik CS tetap ngotot. Pada saat itulah terjadi cekcok adu mulut antara Hendrik CS dan Pepeng. Jamali yang ketakutan dan tak mau ikut campur langsung mengambil uang dari tangan Pepeng dan langsung pergi. Para preman di situ masih terus memaksa meminta uang. Padahal uang di laci kios Pepeng sudah kosong. Pepeng tetap menolak tidak mau ngasih uang meskipun mereka terus menagih. Akhirnya, Hendrik CS marah mulai memprovokasi Pepeng. Beberapa rak tempat dagangan digulingkan oleh Hendrik, sehingga makanan dan minuman berantakan di lantai. Sedangkan kedua temannya mengobrak-abrik di bagian etalase. Di situ Pepeng hanya terdiam dan sabar sambil menahan emosi. Hendrik di situ merasa dikucilkan. Seketika Hendrik pun meludah ke dalam kiosnya Pepeng. Dada Pepeng sudah mulai panas karena merasa terhina. Sebenarnya Pepeng saat itu sudah hilang kesabaran.
Tapi dia masih memikirkan adiknya Said. Pepeng tidak mau kalau nanti nama baik adiknya di tempat kerjanya yang baru tercemar. Berkali-kali ia berusaha memendam emosinya. Tak lama kemudian muncullah Said di depan kios. Hatinya yang tadinya senang dan wajah penuh senyum karena mendapat pekerjaan, seketika rasa senang itu hilang saat melihat sang kakak diperlakukan seperti itu oleh Hendrik CS. Tanpa banyak bicara, Said pun langsung maju dan menarik baju Hendrik. Dengan sekuat tenaga, Said menggulingkan Hendrik ke jalan. Preman itu langsung tersungkur. Melihat temannya diperlukan seperti itu, dua teman Hendrik langsung menyerang Said. Terjadilah duel dengan tangan kosong di depan kios. Barang-barang dagangan pun berserakan dan terpental ke berbagai arah. Pepeng di situ berusaha untuk meraih adiknya. Namun, perkelahian sudah semakin brutal. Akhirnya kedua rekan Hendrik berhasil meraih tangan Said dan memiting lehernya. Sedangkan Hendrik sudah di depannya yang bersiap mengeksekusi Said. Baru saja Pepeng hendak keluar sambil membawa celurit yang diambil dari bawah kursi. Dia mendengar suara kesakitan dari adiknya. Saat Pepeng menoleh, Said sudah tersungkur di tanah sambil memegangi perutnya yang sudah dipenuhi dengan darah. Dan ternyata Said ditikam berkali-kali menggunakan pisau kecil oleh Hendrik CS. Darah segar bercucuran kemana-mana. Said pun terkapar dan tak berdaya. Hendrik CS pun sadar kalau dirinya sudah melakukan pembunuhan. Mereka pun bergegas untuk melarikan diri. Sedangkan Pepeng berusaha membawa adiknya ke rumah sakit menggunakan motor. Saat itu adiknya masih sekarat. Dalam hati Pepeng terus berdoa agar adiknya itu selamat. Tapi nasib Said ini begitu malang ketika di perjalanan motornya oleng hilang keseimbangan. Karena Said dibonceng terkulai lemas sehingga Pepeng tidak bisa mengendalikan keseimbangan sepeda motornya. Di malam itu, nyawa Said pun tak tertolong mengembuskan nafas terakhirnya dengan kondisi tubuhnya masih terikat. Dengan tubuh Pepeng yang dipenuhi dengan darah adik tersayangnya, Pepeng pun menangis melihat adiknya yang sudah tak bernyawa, adik yang dulu sering Pepeng antar ke sekolah menggunakan sepeda motor. Kini sudah mati demi membela kehormatan kakaknya tercintanya. Setelah dari kejadian itu, rasa bersalah itu sering menghantui Pepeng. Karena gagal menjaga adiknya, Pepeng berkeinginan untuk menuntut balas dendam. Semakin kuat ketika ia tahu kalau pelakunya itu hanya ditangkap polisi sebentar dan tak lama kemudian sudah dibebaskan. Pepeng akhirnya menyelidiki siapa sebenarnya orang yang di belakang para pembunuh adiknya itu. Ternyata Hendrik CS dilindungi oleh para preman kelas kakap yang bersarang di wilayah Tanjung Priok. Pepeng pun mulai mengasah celuritnya. Dia akan berupaya mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk balas dendam. Kemudian Pepeng mencari 3 pelaku pembunuh Said pun dimulai. Ternyata usaha Pepeng itu sangat membuahkan hasil. Pada malam itu, Pepeng melihat Hendrik CS sedang memalak salah satu warung yang ada di Pasar Rebo. Pepeng sangat yakin Hendrik dan teman-temannya menyangka kalau dirinya trauma dan takut. Karena warung Madura milik Pepeng sudah lama tutup sejak kematian adiknya Said. Padahal itu salah besar. Pepeng sedang merencanakan balas dendam yang sangat mematikan. Malam itu, ketika Hendrik CS sudah selesai memeras para korbannya, di saat mereka sedang menghitung uang di markas mereka yang sepi, di sana Pepeng pun tiba-tiba muncul dan berdiri tegap di hadapan ketiganya yang sedang duduk bersila di tanah. Saat itu, Hendrik CS malah menertawakan Pepeng. "Kau datang hanya untuk mengantarkan nyawa, kata Hendrik.
Pepeng pun melangkah maju dan mengatakan dengan nada yang tenang namun dingin, "Memang saya datang untuk mengantarkan nyawa, tapi nyawa kalianlah yang akan saya antarkan ke neraka," kata Pepeng dengan nada yang sangat berani. Hendrik dan teman-temannya yang mendengar ucapan Pepeng langsung menertawakan Pepeng dengan tertawa berbahak-bahak. Akhirnya, satu persatu, Hendrik CS mengeluarkan parang di balik pinggangnya. Mereka bertiga langsung mengepung Pepeng bagaikan harimau yang akan menerkam mangsanya. Namun di situ Hendrik CS kagetnya bukan kepalang saat duel akan dimulai. Pepeng tiba-tiba mengeluarkan celuritnya yang tersalip di depan dadanya. Celurit itu masih dilapisi dengan sarung kulit yang ia sembunyikan di balik kaos yang berlapis jaket. Celurit itu tersimpan dengan rapih dan benar-benar tidak terlihat oleh siapapun, kecuali Hendrik dan kawan-kawannya. "Ayo, maju kalian semua!" tantang Pepeng. Akhirnya, perkelahian pun dimulai dan tidak bisa dihindari. Hendrik pun kewalahan karena Pepeng seperti bukan anak kemarin malam dalam memainkan celurit. Gerakannya yang sangat lincah dan gesit. Maka tak beberapa lama kemudian, Pepeng berhasil menghabisi mereka semua. Hendrik gemetar mulai ketakutan saat melihat rekan-rekannya yang tergeletak dengan bergelimang darah. Hendrik pun diam-diam langsung kabur, melarikan diri secepat yang ia bisa. Pepeng berusaha mengejarnya. Namun, di sana Hendrik berlari ke arah jalanan yang sangat ramai. Akhirnya, Pepeng membatalkan pengejaran tersebut. Pepeng membiarkan Hendrik kabur dan tidak mengejarnya lagi. Karena baju dan kedua tangannya penuh dengan darah. Karena Pepeng takut ada warga yang tahu. Tapi Pepeng berjanji akan menghabisi Hendrik secepat mungkin. Pada keesokan harinya, banyak berita beredar tentang dua preman yang tewas karena duel dengan ahli carok Madura rupanya membuat geger. Seketika polisi mencari Pepeng. Namun, sebelum menghabisi Hendrik, dia tidak akan menyerahkan diri ke polisi. Sedangkan Hendrik sendiri sudah berkumpul di Tanjung Priok untuk meminta perlindungan pada para seniornya. Hendrik di sana sedikit lega dan meyakini Pepeng dipastikan akan lebih dulu masuk penjara. Dan tidak akan mungkin bisa menghabisi Hendrik. Para komplotan preman lain pun meminta Hendrik untuk tetap fokus dengan acara pertemuan para preman di daerah Tanjung Priok. Harus diketahui ternyata acara itu sebenarnya untuk berbagi wilayah kekuasaan. Dan dimeriahkan dengan pesta besar-besaran dengan miras dan wanita penghibur. Sebuah pesta besar yang didanai dari hasil memeras kios-kios hingga mengorbankan nyawa seorang Said. Singkat cerita, Pepeng pun akhirnya mendatangi pesta preman itu. Pepeng datang dengan menyamar menggunakan topi dan masker. Dia juga ikut berkumpul dengan para preman lainnya dan saling berjabat tangan satu sama lainnya. Hingga tibalah Pepeng menjabat tangan Hendrik dengan genggaman yang sangat keras dan penuh amarah. Hendrik kagetnya bukan main, karena orang yang ada di hadapannya itu adalah Pepeng. Hendrik yang melihat mata Pepeng seperti haus darah. "Ini adalah pesta kematianmu, Hendrik," teriak Pepeng. Para preman yang lain terkejut mendengar teriakan itu. Mereka sadar ada penyusup yang masuk ke markas mereka. Hendrik langsung merontak dan ketakutan sambil melepaskan tangannya dari cengkeraman jari Pepeng. Kemudian Hendrik berteriak kalau orang inilah yang telah menghabisi Godi dan Marong. Seketika mereka semua yang berkumpul di sana terbangun dan langsung menyergap Pepeng yang sedang mengeluarkan celuritnya. Awalnya, satu persatu preman itu maju, mereka membantai Pepeng dengan pukulan dan tendangan yang sangat keras. Namun, 1 menit kemudian mereka sudah tersungkur dengan usus terburai. Seketika lantai penuh dengan gelimang darah, di sana lagi-lagi Hendrik terlihat gemetar dan ketakutan.
karena Pepeng terus menatapnya dari jauh. "Bunuh dia!" teriak preman paling senior. Akhirnya Pepeng dikepung oleh para preman yang jumlahnya sekitar 30 orang, termasuk Hendrik di dalamnya. Hendrik sangat yakin Pepeng pasti tidak akan sanggup melawan dan ini adalah hari kematian Pepeng karena tak ada ceritanya satu orang bisa menang melawan 30 orang preman. Dan terjadilah duel yang tidak seimbang. Pepeng yang sudah nekat membabi buta langsung menyabet-nyabekkan celuritnya ke siapapun yang berusaha menyerangnya. Celurit Pepeng yang sudah diasah sebelumnya di siang dan malam seperti haus meminta banyak darah. Akhirnya, satu persatu preman yang menyerang Pepeng bertumbangan di lantai. Bahkan, ada beberapa anggota tubuhnya yang terburai dan terpisah. Ada juga yang lengannya nyaris putus, dan ada juga yang terpental menggelinding di lantai memancarkan banyak darah segar. Dengan pemandangan itu membuat para tamu lain berteriak dan ketakutan, lalu berlarian dan kabur setelah melihat aksi seorang carok Madura yang mengobrak-abrik markas preman dengan seorang diri. Pepeng pun terus bertarung dengan wajah dan tubuhnya penuh dengan bercak darah para musuhnya. Tak lama kemudian, Pepeng tinggal menyisakan Hendrik yang sedang berdiri sendirian dengan kaki gemetar. Hendrik mencoba berusaha untuk maju dengan senjata parangnya. Namun, tubuhnya langsung tergores oleh ujung celurit. Hendrik berteriak kesakitan, lalu dia berusaha untuk kabur meski tubuhnya terluka. Namun, Pepeng sangat mudah untuk mengejarnya dan langsung menyabetkan celuritnya di bagian kaki kanannya Hendrik, hingga dia terguling. Hendrik tetap berusaha untuk bangkit dengan cara mengesot di lantai. Pepeng terus mengikutinya dengan wajah yang haus darah. Hendrik memohon pada Pepeng agar ia memaafkannya dan tidak membunuh dirinya. Pepeng mendadak diam di hadapan Hendrik. Lalu, Pepeng melangkah perlahan seolah meninggalkan Hendrik begitu saja. Hendrik merasa lega karena mengira Pepeng sudah memaafkannya. Namun, tiba-tiba saja Hendrik tersontak. Dia kaget karena ada celurit yang menancap di belakang punggungnya yang tembus ke bagian depan dada. Pepeng tidak melepaskan celuritnya dari punggung Hendrik. Ia memilih melangkah dan menatap ke depan. Sementara salah satu tangan kanannya Pepeng menyeret jasadnya Hendrik yang punggungnya masih tertancap celurit Pepeng. Dan setibanya di depan gerbang, Pepeng pun dikepung polisi dan langsung menyerahkan diri. Akhirnya Pepeng ditangkap dan dijebloskan ke jeruji besi.